Shalom teman-teman. Selamat hari Minggu, sudah mandi belum? Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Sekarang waktunya kita ibadah online kembali. Mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Mari kita semangat memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, jangan lupa siapkan Alkitab juga ya. Selamat menikmati berkat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya! Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau sampai hari ini Tuhan masih memelihara kami semua. Sehingga kami masih bisa beribadah secara online. Tuhan, tolong sertai ibadah online kami hari ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik? Puji Tuhan, pasti semua dalam keadaan sehat kan? Haleluya. Sudah siap adik-adik untuk mengikuti ibadah online minggu pagi hari ini? Bagus. Kalau sudah siap, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau berdiri dengan sikap yang benar. Kita mau naikkan pujian penyembahan kita terhadap Tuhan Yesus Kristus. Yuk adik-adik, kita mau angkat satu pujian. Kita akan menyanyikan lagu Ku Kagum Hormat Akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh
berdiri. Masih semangat kan adik-adik? Harus semangat dong. Semangat, kayak kita berdua, semangat. Nah, adik-adik, selanjutnya kita mau menggoyangkan badan kita mau pakai tubuh kita untuk memuji menyembah Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Haleluya Aku Memujimu Tuhan. Adik-adik sambil goyang juga ya, sambil tepuk tangan juga boleh. Yuk! Haleluya, aku
siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk, ambil sikap berdoa, kita mau angkat pujian firman Tuhan ku dengar. Kita mau siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa supaya Tuhan membuka telinga kita, membuka mata kita untuk pendengaran firman Tuhan. Yuk adik-adik kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh menaikkan pujian penyembahan kepadamu ya Bapa. Saat ini Tuhan kami mau menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar Engkau buka mata hati kami, buka telinga kami sehingga kami mengerti apa yang Tuhan akan sampaikan melalui Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mau menyerahkan ibadah ini, sekolah minggu ini hanya ke dalam tangan-Mu. Urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya? Puji Tuhan. Luar biasa. Puji Tuhan ya. Sehat-sehat semua. Nah adik-adik, minggu ini Kak David akan membawakan tentang doa. Nah adik-adik tahu dong doa itu apa? Ya, doa itu adalah cara kita berkomunikasi dengan Bapa. Doa itu kita berkomunikasi, kita ngobrol sama Bapa. Komunikasi itu apa sih? Nah, adik-adik, mungkin adik-adik kalau yang sudah agak besar punya handphone. Punya handphone itu kan untuk berkomunikasi, untuk kita ngobrol, untuk kita telepon. Nah, doa itu juga kita bisa ngobrol sama Tuhan, sama Bapa di surga. Nah, adik-adik, kita mau bahas tentang doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan doa kepada murid-muridnya di dalam, yuk kita buka Alkitab kita di dalam Matius 6 ayat 5 sampai 14. Kita baca ya, Matius 6 ayat 5, hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah kamu berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat 6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 7, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Ayat 8, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ayat 9, janganlah kamu ayat 9, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, adik-adik, kita sudah baca firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 5 sampai 15. Nah, adik-adik, inilah doa yang diajarkan sama Tuhan Yesus. Nah, kenapa sih kita harus berdoa? Coba kita lihat di dalam ayat ke-8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Nah, Tuhan itu seperti Bapa yang memelihara anak-anaknya. Dia tahu apa yang kita perlukan, Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Nah, kita sampaikan kepada Bapa di surga. Kita sampaikan, adik-adik perlu apa, adik-adik mempunyai kebutuhan apa, kita sampaikan sama Tuhan lewat doa. Nah, kita coba baca di Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, di sini dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, adik-adik pernah nggak mempunyai keinginan-keinginan? Keinginan adik-adik apa aja? Coba adik-adik ingat. Kalau adik-adik mau sesuatu, adik-adik boleh sampaikan kepada Tuhan. Tapi di ayat yang sebelumnya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nah, adik-adik juga nggak boleh khawatir. Karena kalau adik-adik khawatir, sama aja adik-adik nggak percaya sama Tuhan. Adik-adik nggak percaya kalau Tuhan bersama adik-adik. Adik-adik nggak boleh ya. Di dalam ayat di dalam 1 Petrus 5 ayat ke-7, coba kita buka. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Nah, adik-adik nggak boleh khawatir ya. Kak David punya contoh, misalnya Kak David punya pulpen nih. Pulpen ini Kak David kasih ke temennya Kak David. Kamu nih Kak David kasih pulpen nih. Nah, sekarang pulpennya itu punya siapa? Punya temennya Kak David ya? Bener. Nah, bener. Nah, begitu juga dengan kekhawatiran kita, adik-adik. Kalau kita punya kekhawatiran, kita berdoa sama Tuhan. Kita di sini dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Nah, kita juga adik-adik, kalau kita punya kekhawatiran, kita punya ketakutan, kita harus serahkan sama Tuhan. Tuhan bilang, serahkanlah segala kekhawatiran, maka kita serahkan sama Tuhan. Nah, kalau kita udah serahkan, kalau adik-adik udah serahkan, itu punya siapa kekhawatirannya? Udah bukan punya adik-adik lagi, adik-adik nggak boleh khawatir lagi, maksudnya. Itu ya. Oke, selanjutnya kita mau selanjutnya yang ketiga, Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita untuk kita mampu berdoa. Coba kita baca Roma 8 ayat 26 ya.
Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, di sini adik-adik, Roh Kudus membantu kita untuk berdoa. Kalau kita nggak bisa mengucapkan kata-katanya, mungkin kita tidak tahu kejadiannya bagaimana, Roh Kudus yang akan berdoa memampukan kita untuk berdoa kepada Bapa dengan kata-kata yang diberikan oleh Roh Kudus. Nah, seperti itu. Jadi adik-adik jangan takut. Jangan takut lagi, adik-adik tetap harus setiap hari, setiap bangun pagi, setiap sebelum tidur, adik-adik mau makan, adik-adik harus berdoa. Jadi kita mengucap syukur sama Tuhan, kita melakukan doa komunikasi, kita mengucap syukur, kita minta sama Tuhan, itu kita lakukan dengan doa. Nah, gitu ya adik-adik ya. Itu di dalam Matius 6 ayat yang ke-14 juga dikatakan kita harus mengampuni kesalahan orang supaya Bapa di surga mengampuni kesalahan kita. Nah, untuk kesalahan ini kita harus mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita supaya Bapa di surga mengampuni dan menerima doa-doa kita. Oke, itu saja yang bisa Kak David sampaikan. Mari kita berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, mari kita naikkan doa sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau saat ini kami datang Tuhan ke hadapan hadirat-Mu. Kami sudah mendengar Tuhan firman Tuhan tentang doa ya Bapa. Tuhan, tolong kami Tuhan untuk kami mampu berdoa Tuhan, untuk kami menyenangkan hati Engkau Tuhan. Setiap hari Bapa kami berdoa. Kami mau serahkan kebutuhan kami, karena kami tahu Engkau Bapa yang menyediakan setiap kebutuhan kami, setiap apa yang kami perlukan. Sebelum kami minta kepada Engkau, Engkau pun sudah tahu Tuhan setiap kebutuhan kami. Dan kami percaya Engkau adalah Tuhan yang selalu menjawab doa setiap anak-anak-Mu Tuhan. Setiap adik-adik yang berdoa, Engkau akan menjawabnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, terima kasih adik-adik. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Shalom teman-teman. Kita menghafal ayat hafalan ya. Kolose 4 ayat 2. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Sekali lagi ya. Kolose 4 ayat 2. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Hai adik-adik, saatnya kita mengerjakan prakarya. Nah, tadi kan adik-adik udah mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang doa. Kali ini kita akan mengerjakan prakarya seperti ini. Ping. Tentang tangan yang berdoa. Oke? Sebelum kita mulai, apa-apa aja alat-alat yang diperlukan oleh adik-adik? Let's get started. Nah, alat-alat yang digunakan adalah kertas manila, ada spidol hitam, gunting. Untuk gunting, kakak harap adik-adik menggunakannya dengan hati-hati ya. Penggaris, pensil, dan ballpoint. Yuk kita mulai mengerjakan. Pertama, kertas manila dilipat menjadi 2.
ini. Setelah dilipat, kita akan mulai menggambar tangan. Untuk menggambar tangan menggunakan spidol warna hitam. Nah, jangan lupa ya adik-adik untuk menggambar tangannya, jangan dibikin full tapi hanya sebatas sampai garis sebelah sini ya, biar nanti tangannya bisa dibuka tutup. Nah, seperti ini adik-adik, pokoknya garisnya harus sampai di paling ujung sebelah sini tepi. Nah, kita akan mulai menulis ayat dalam Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Nah, kalau sudah, kita akan mulai untuk memotong, mengikuti pola yang ada ya adik-adik. Ingat ya, tadi menggambarnya tangannya jangan sampai full ya, sampai sebatas ini, jadi biar bisa dibuka tutup. Oke, kita mulai memotong. Jadinya seperti ini ya, jadi bisa dibuka tutup. Nah, untuk di dalamnya kita mau tulis, adik-adik list hal-hal yang membuat adik di rumah merasa takut. Contohnya seperti takut, tulis ya, takut dimarahin orang tua. Apalagi yang membuat adik-adik khawatir, takut tidak naik kelas. Takut diusilin teman-teman. Takut gelap. Dan segala hal yang membuat adik-adik takut, adik-adik boleh tulis di sebelah kanan. Nah, yang di sebelah kiri, adik-adik menulis apa yang menjadi cita-cita adik-adik. Mungkin adik-adik ingin jadi dokter, atau adik-adik ingin mainan baru, ingin dapat teman baru, atau adik-adik ingin naik kelas. Nah, ingat ya, sebelah kanan adik-adik tulis apa yang menjadi ketakutan adik-adik, dan yang di sebelah kiri, sebelah sini, adik-adik tulis apa yang menjadi keinginan atau cita-cita adik-adik. Udah? Nah, jadi prakaryanya jadinya seperti ini. Seperti ini ya. Depannya kita tulis ayat Filipi 4 ayat 6, dan di dalamnya kita tulis list yang sebelah kanan adalah list apa yang menjadi hal-hal yang adik-adik takutkan, dan yang di sebelah sini, sebelah kiri, list apa yang menjadi keinginan adik-adik. Jadi sesuai dengan ayat Filipi 4 ayat 6, dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi apapun yang adik-adik takutkan, apapun yang menjadi keinginan adik-adik, semuanya kita nyatakan di dalam doa. Seperti ini ya contohnya adik-adik. Nah, ini bisa dibuka tutup. Oke, selamat mencoba di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik.
tadi kita sudah bernyanyi, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang Kak Susan akan membacakan challenge untuk minggu ini. Nah, challenge yang pertama, adik-adik menghafal doa Bapa kami secara lengkap. Nah, adik-adik sudah hafal kan? Nanti minta tolong papa, mama, saudara, atau siapapun yang beribadah bareng adik-adik untuk videoin adik-adik ya. Dan challenge yang kedua, adik-adik membuat prakarya yang tadi sudah Kak Stella ajarkan. Oke? Kak Susan tunggu ya challenge-nya. Nanti setelah challenge-nya dibuat, adik-adik boleh share ke guru masing-masing. Kak Susan tunggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Adik-adik, nanti sebentar Om akan berdoa buat kalian semua. Tutup mata, lipat tanganmu, kita akan berdoa bersama. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan atas kasih-Mu yang begitu besar, sehingga kami, anak-anak-Mu, boleh bisa beribadah sekalipun online Tuhan. Dan kami mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan. Kami masih boleh dengar firman Tuhan, kami boleh diajar tentang kebenaran, banyak hal yang terus kami harus lakukan di dalam setiap kehidupan kami, khususnya berbakti kepada Tuhan, khususnya mendengar suara Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan jadikan kami menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada nusa dan bangsa, dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan tolong kami semua, berkati para guru-guru yang ada, berkati orang tua kami, berkati kami semua Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Dan biarlah sebentar kita akan mengangkat tangan kita, arahkan terus hati kita kepada Tuhan, dan kita akan menerima berkat. Marilah adik-adik yang kekasih, pulanglah menerima berkat dari Allah Bapa, cinta rahmatnya daripada Tuhan kita, Yesus Kristus, di dalam persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai kita, mulai hari ini, sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Bye-bye.